Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita jumpa dalam Bible Knowledge dan sudah ada di pembahasan surat Petrus yang kedua. Ya, sebagai latar belakang sini saya sampaikan bahwa ketika memberi salam, Simon Petrus memperkenalkan dirinya sebagai penulis surat ini ya. Kemudian dia di 2 Petrus 3 ayat 1 dia mengatakan bahwa surat ini merupakan suratnya yang kedua yang menunjukkan bahwa dia sedang menulis kepada orang percaya yang sama dia si kecil yang telah menerima suratnya yang pertama ya. Kalau lihat di 2 Petrus 3 ayat 1, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi ya jelas surat ini ditulis yang kedua kali oleh Petrus kepada orang-orang percaya ya, mereka yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ya, yang kita bisa baca di sana di 1 Petrus 1 ayat 1. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, karena Petrus seperti halnya Paulus ya, dia dihukum mati oleh keputusan Kaisar Nero di Roma. Jadi diperkirakan Petrus wafat pada bulan Juni tahun 68 Masehi ya. Sehingga sangat memungkinkan bahwa surat ini ya, ditulis di antara tahun 66 sampai 68 Masehi ya. Jadi sudah diperkirakan dia wafat tahun 68, dieksekusi mati oleh keputusan Kaisar Nero ya. Jadi kemungkinan surat ini ditulis sekitar tahun 66 sampai tahun 68 menjelang vonis matinya. Nah, surat Petrus yang kedua ini Bapak Ibu merupakan sepucuk surat yang lain daripada yang lain karena ditulis dalam bahasa yang paling tidak biasa dan berbunga-bunga dalam perjanjian baru ya. Hal ini mungkin merupakan cara Petrus untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan atau mungkin hasil karya juru tulisnya, sekretarisnya pada waktu itu ya, Silvanus. Nah, tujuan dari Petrus menulis surat ini yang kedua kalinya ya. Yang pertama untuk menasihati orang percaya agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Dan yang kedua untuk membeberkan dan menolak tindakan yang berakal busuk dari para nabi dan guru-guru palsu di kalangan gereja di Asia Kecil yang sedang meruntuhkan kebenaran rasuli, Bapak Ibu. Dan dalam surat juga ini, Petrus yang kedua ini juga Petrus meringkaskan maksudnya ya, khususnya di 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 ya, di sana dituliskan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Ya. Nah, dia memeringkaskan kepada orang-orang percaya yang sejati bahwa pertama untuk waspada dan mereka tidak ya terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum katanya tadi, dan untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, tentunya surat ini juga mengingatkan kita semua ketika kita membaca 2 Petrus ini ya, tentunya ini juga kita diingatkan bahwa kita ya jangan mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran ya. Kita diingatkan juga untuk
bahwa iman kita harus terus bertumbuh ya dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ya, karena pengenalan akan Tuhan ya itu harus ya kita alami perjumpaan kita dengan Tuhan. Pengenalan itu harus terus bertumbuh ya. Kita mengenal Tuhan sekarang itu belum sempurna ya. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh dalam kasih karunia sehingga kita semakin lama semakin mengenal akan Tuhan Juru Selamat kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, surat yang singkat ini ya, karena hanya terdiri dari 3 pasal. Nah, surat ini sungguh-sungguh mendorong orang percaya agar mempertahankan kehidupan dan kesalehan melalui pengenalan yang benar akan Kristus. Ya. Jadi harus mendorong jemaat Tuhan untuk mengenal yang benar tentang Kristus. Di pasal yang pertama ya, surat Petrus yang kedua ini menekankan pentingnya pertumbuhan Kristen. Nah, setelah mulai dengan iman ya, ada salam, panggilan dan pilihan Allah. Ya. Mulai dengan iman, orang percaya harus dengan tekun mengejar keunggulan moral, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, ya, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang yang akan menghasilkan iman dewasa dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Ya, jelas di pasal 1 ini ayat 3 sampai dengan yang ke-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, berkali-kali diingatkan untuk pengenalan kita akan Yesus. Ya. Nah, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, karena hawa nafsu dunia ini ya akan membinasakan kehidupan kita. Nah, ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali dia menggunakan kata pengenalanmu akan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11, dengan demikian pada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Hak penuh saudara untuk memasuki kerajaan kekal. Ya. Nah, luar biasa saudara. Nah, itu di pasal yang pertama. Dan Petrus juga mengingatkan ya kepada orang-orang yang tersebar ya di Asia ya tentang para nabi dan guru palsu yang muncul di kalangan gereja. Ya, Petrus mengecam guru-guru palsu sebagai orang yang tidak mengenal hukum. Ya, di pasal 2 ayat 1 dan 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Ayat 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasan tidak akan tertunda. Ya. Jadi Petrus mengecam guru-guru palsu ya, dengan cara-cara mereka dan nabi-nabi palsu.
yang menuruti keinginan jahat dan hawa nafsu mereka, yang serakah, congkak, keras kepala, dan menghina pemerintah Allah. Wah, ini 2 Petrus 2 ayat 10-12. Nah, selanjutnya Petrus berusaha untuk melindungi orang percaya sejati terhadap pengajaran sesat yang membinasakan itu. Nah, di ayat 1 dikatakan ya tadi saya sudah bacakan ya, karena Petrus ingin ya supaya mereka tidak mudah dipengaruhi, ingin mencegah ya, melindungi orang-orang jemaat Tuhan untuk tidak percaya kepada guru-guru palsu. Dan dalam pasal yang ketiga, Petrus membuktikan salahnya keraguan-raguan guru-guru ini terhadap kedatangan Tuhan. Sebagaimana angkatan dungu dengan keliru mencemoohkan pikiran tentang hukuman banjir besar dari Allah, para pencemooh ini juga buta rohani tentang janji-janji kedatangan Kristus. Tapi dengan tindakan menentukan yang sama dengan hukuman air bah tersebut, Kristus akan kembali dan menghanguskan bumi ini dengan api. 2 Petrus 2 ayat 7-12. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencoba dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disisa pada hari penghakiman. Ya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Nah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih kuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukum atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Wow. Ini sangat keras ya teguran kepada mereka oleh Rasul Petrus. Sebabnya mengingat semua ini orang percaya harus hidup kudus dan saleh ya pada zaman ini. Di pasal 3 ayat 11 dan 14 Petrus tekankan ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jadi, ya, diingatkan oleh Rasul Petrus bahwa orang percaya harus hidup kudus dan saleh, tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Ada 4 ciri khas dari surat Petrus yang kedua ini. Yang pertama, bahwa surat ini berisi pernyataan yang paling kuat dalam Alkitab mengenai pengilhaman, keterandalan dan kekuasaan kitab suci. Ya, berkali-kali juga Petrus menekankan tentang kitab suci. Misalnya di 2 Petrus 1 ayat 19-21. Dengan demikian kami makin ditungguin oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ya, dia mengingatkan tentang Alkitab, tentang kitab suci ya. Yang kedua, ciri khas dari surat Petrus yang kedua ini, pasal 2 dan surat Yudas yang sangat mirip ya, tentang pengecaman terhadap guru palsu. Ya, mungkin Yudas yang kemudian menghadapi perusahaan yang sama dengan guru-guru palsu
menggunakan bagian-bagian dari ajaran Petrus yang diilhami untuk mengatakan hal yang sama ya. Kita bisa lihat nanti di pelajaran Yudas, sama mirip. Nah, kemudian di pasal 3 merupakan salah satu pasal perjanjian baru yang agung tentang kedatangan Kristus yang kedua. Ciri khas yang keempat, Petrus secara tidak langsung menunjuk kepada tulisan Paulus sebagai firman Allah dengan menyebutkannya dalam hubungan dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, kita lihat di pasal 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus. Nah, dia bingung ya. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, jadi jelas Petrus juga menguatkan jemaat tentang ya apa yang sudah dituliskan oleh Paulus, ya, kebenaran firman Allah. Ya. Nah, selanjutnya ajaran-ajaran utama dalam kitab kedua Petrus ini. Yang pertama di pasal 1 ini pengajaran tentang kuasa Allah, ya. Bahwa kuasa Allah itu tersedia bagi setiap orang Kristen untuk bertumbuh di dalam imannya. Ya. Jadi kita percaya bahwa kuasa Allah, ya, kekuatan Allah itu, mujizat Allah, ya, itu tersedia bagi orang percaya ya, untuk bertumbuh dalam iman. Dan itu kuasanya masih nyata hingga saat ini di zaman kita ini. Kemudian di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1 sampai 22 pengajaran peringatan untuk orang Kristen agar sadar akan adanya penghalang-penghalang dari guru-guru palsu ya. Jadi diperingatkan untuk waspada terhadap guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi pasal 1 bicara tentang kuasa Allah, pasal 2 untuk tetap berhati-hati dengan pengajar-pengajar palsu, dan pasal 3 di ayat 1 sampai 18 ini tentang bagaimana menghadapi atau melawan para pengejek yang berusaha menghancurkan pengharapan orang-orang Kristen. Ya. Jadi surat ini penting karena orang Kristen cepat lupa apa yang sudah diajarkan, yaitu perintah-perintah Tuhan Yesus. Itu sebabnya selalu diingatkan kembali. Sehingga Petrus pun menulisnya kembali di surat yang kedua ini ya, dengan maksud mengingatkan. Ya. Di pasal 1 ayat 12-15, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ya, jadi Petrus katakan bahwa sekalipun kalian sudah tahu, tapi dia bermaksud mengingatkan. Ya, mungkin ya orang percaya suka lupa ya, cepat lupa ya dengan ajaran-ajaran kebenaran. Apalagi ya mereka berhadapan dengan guru-guru palsu. Kan ya 13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu ya akan semuanya itu. Ya, jadi dia berupaya hanya untuk mengingatkan. Ayat 15, tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi ya untuk mengingatkan. Oke, nah pesan-pesan dari surat ini ya kepada kita orang percaya, tentunya yang pertama kita harus maju terus dalam iman kita ya. Untuk maju yang pertama dalam hal apa? Lebih mengetahui ya. Mengetahui apa? Kita lihat di pasal 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang ya. Jadi untuk lebih mengetahui bahwa ya iman kita harus terus ditambah-tambahkan ya, ditambahkan dengan kebajikan, kemudian dengan pengetahuan
setelah pengetahuan dengan penguasaan diri, kemudian setelah penguasaan diri dengan ketekunan, kesalehan, kemudian kasih pada saudara dan kasih kepada semua orang. Jadi harus maju dalam hal pengetahuan kita untuk menambahkan iman kita. Kemudian kita harus maju dalam hal, kita lihat di ayat 8 sampai 11. Untuk membuktikan, lebih membuktikan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah ditersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi apa yang kita ketahui, ya, bahwa kita harus menambahkan iman kita dengan kebajikan dan seterusnya, kebajikan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri, ya, itu harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan, bukan hanya kita mengetahui secara ilmu atau secara kognitif, ya, tetapi harus bisa dibuktikan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan keseharian. Nah, kemudian di pasal 3, ya, bahwa orang percaya harus terus bertumbuh. Ya, di pasal 3 ayat 11 sana katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya, yaitu kamu yang menantikan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsurnya akan hancur karena nyalanya. Ya, jadi ya, kita harus bertumbuh iman kita, ya Bapak Ibu, untuk tetap mempertahankan kesucian kesalehan kita. Ayat 18 katakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi bagian kita tetap menjaga kekudusan, kesucian kita sampai kedatangan hari Tuhan itu, ya. Dan sementara kita menjaga kekudusan, tapi kita pun harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Pesan yang kedua, ya, selain kita harus maju, pesan bahwa surat ini ingin membuktikan bahwa Yesus bukanlah mitos, ya, bukan cerita hayalan, ya. Di pasal 1 ayat 16 sampai 18 sana dituliskan, ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Jadi, ya, ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan cerita dongeng, dia tokoh dongeng, atau dia seorang tokoh hayalan, ya, ciptaan manusia, tetapi ya, Petrus menegaskan bahwa dia adalah saksi mata, ya, dari kebesaran Yesus Kristus adalah Raja, dia adalah Tuhan. Ya. Jadi ini membuktikan, surat ini juga ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, bukan mitos. Nah, ini juga ingin sebagai jawaban dari para guru-guru palsu yang mereka yang tidak percaya Yesus itu di pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang binasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa, ya, menyangkal Yesus yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, jadi ini untuk mengcounter, ya, guru-guru palsu yang tidak percaya akan Yesus. Coba kita lihat pasal 3 ayat 1-2. Saudara-saudara, ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan,
supaya kamu mengingat akan perkataan yang dulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, jadi ini mengingatkan bahwa rasul-rasul pun sudah menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi mengingatkan mereka, ya jangan mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran guru-guru palsu yang menentang akan penguasa, menentang akan juru selamat. Jadi ini pesan yang kedua, bahwa ingin membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah mitos, dia adalah Tuhan. Dan Petrus dengan jelas tadi ya diungkapkan bahwa dia adalah saksi mata, saksi hidup akan kebesaran Tuhan. Kemudian yang ketiga, pesan ketiga, bahwa Allah telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, ia telah menghukum orang jahat di masa lampau. Allah telah menghukum orang-orang jahat. Yang kedua, ia akan membebaskan mereka yang mengasihi dia. Jadi Allah bertindak. Allah bertindak menghukum orang jahat. Allah bertindak membebaskan mereka yang mengasihi dia. Kita lihat di 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakim. Dan Allah bertindak, ya, ia akan menghakimi juga para pendosa. Ya, ini sebagai peringatan, ya, bahwa Allah itu tidak diam, Allah itu bertindak. Allah melakukan sesuatu, dia menghukum, bahkan dia pun membebaskan, ya, kepada orang-orang yang mengasihi dia dan menghakimi orang-orang pendosa. Kemudian pesan yang keempat, ya, bahwa janganlah berlaku tidak sabar. Ya. Jadi diingatkan bahwa Yesus sungguh berjanji akan datang kembali. Ya. Jadi bersabar saja, dia pasti datang kembali. Ya. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, mengingat akan perintah Tuhan dan juru yang telah kusampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, ini mengingatkan bahwa apa yang sudah disampaikan rasul-rasul, ya, bahwa dia akan datang segera. Nah, itu sebabnya tetap bersabar. Yang kemudian, bahwa Allah dulu telah pernah menghancurkan dunia. Ya, dan mengingatkan ayat 5 dan 6. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya. Jadi ya mengingatkan bahwa Allah pernah menghancurkan dunia. Ya, itu sebabnya harus tetap bersabar. Bahwa Allah berjanji akan datang. Terbukti sejarah, ya, terbukti oleh sejarah bahwa Allah pernah menghancurkan dunia dengan air bah. Nah, dan dunia yang sekarang ini pun nanti akan dihancurkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Bahwa bumi sekarang pun akan dihancurkan. Dan Allah melihat waktu dengan cara yang berbeda. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, jadi Petrus mengingatkan bahwa ya Allah melihat waktu itu berbeda dengan kita melihat waktu. Mungkin kita pikir, wah ini kok lama, katanya janji Tuhan Tuhan akan datang segera. Mana ini kok tidak datang-datang? Katanya mau datang segera. Nah, ini Petrus mengingatkan. Ingat, Tuhan punya melihat jumlah hari itu berbeda, ya. Satu hari bagi Tuhan, ya 1000 tahun bagi manusia. Ya, kalau 7 hari berarti 7000 tahun, ya. Kata seperti itu. Nah, jadi ya harus tetap sabar menanti kedatangan Tuhan. Dunia ini akan dihancurkan. Bahkan dunia sekarang pun akan dihancurkan. Karena yang dulu pernah dihancurkan. Nah, kemudian ya lebih lama menanti lebih banyak Kristen. Nah,
Artinya begini, coba kita lihat ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, artinya bukan juga Tuhan menunda-nunda waktu kedatangannya, ya. Nah, Allah itu tidak lalai menepati janjinya. Janjinya pasti dia genapi. Dia pasti datang, ya. Yesus akan datang kedua kali. Ya. Tetapi ya, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Artinya ya, kesempatan Tuhan belum datang ini ya, Tuhan rindu supaya banyak orang yang tidak binasa, Pak. Tuhan rindu banyak orang yang bertobat, ya, berbalik dan bertobat, kata firman Tuhan ini. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, justru puji Tuhan di waktu-waktu ini, ya, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada kesempatan ya untuk kita memperbaiki diri kita. Kita menyucikan diri kita, menguduskan diri kita, berbalik dari jalan kita yang salah ya. Karena ada rencana Tuhan juga ya. Bukan Tuhan menunda-nunda, tetapi kesempatan Tuhan mau. Ya, lebih banyak lagi orang yang selamat ya. Lebih banyak lagi orang yang tidak binasa. Ya. Lebih banyak orang lagi yang bertobat. Demikian, saudara. Nah, tema-tema kunci dari surat 2 Petrus ini, yang pertama Alkitab, ya, kitab suci. Ya. Sungguh menakjubkan betapa banyak Petrus menunjuk kepada apa yang kita ketahui saat ini sebagai Alkitab. Ya. Dalam pengajarannya, dia mengatakan bahwa pengajarannya lebih nyata daripada apa yang telah dilihatnya sendiri. Ya, dia cerita tentang naskah-naskah perjanjian lama, ya. Kemudian kehidupan dan pengajaran Yesus, ya. Di 2 Petrus 1 ya, kita lihat di ayat 4 coba ya. Dengan jalan itu ia telah mengandungkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari nafsu duniawi yang membinasakan dunia ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus ya, Tuhan kita. Nah, lanjut, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ya, ini pengajaran Yesus, Injil Yesus sebenarnya ya, yang disampaikan oleh Petrus ya, kesaksian kehidupan pelayanan Yesus ketika dia Petrus bersama-sama dengan Yesus. Nah, dia akan bicara tentang Injil, tentang kitab suci ya, tentang Alkitab juga. Kemudian pengajaran tentang para rasul yang tadi saya sudah bacakan, tentang dia menyinggung tentang Paulus ya. Bahkan kitab-kitab ya. Dari ya, kita baca di ayat 12. Ya, ini bicara tentang tulisan rasul ya, pengajaran. Ya, jadi tema yang pertama ini bicara tentang Alkitab, saudara ya, tentang kitab. Karena itu bagi mereka ada lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Nah, ini mengenal jalan kebenaran. Jalan kebenaran artinya pengajaran-pengajaran para rasul. Ya, ya, jadi ini yang Petrus singgung. Ini berarti bicara tentang kitab, tulisan-tulisan ya, firman Allah. Itu tema kunci pertama. Tema kunci kedua, bukti para saksi mata. Seperti halnya dengan beberapa penulis perjanjian baru lainnya, Petrus dapat mengatakan bahwa berita tentang Yesus itu benar. Karena ia pernah bersama-sama dengan dia dan melihat sendiri apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, ia juga melihat betapa pentingnya memberitahukan semua ini kepada banyak orang sebelum ia meninggal. Ya, karena memang ini di akhir dia akan divonis ya, mati.
dihukum mati oleh Kaisar Nero ya. Jadi ya dia perlu memberitakan ini semua ya, bahwa dia adalah saksi mata kan Yesus yang adalah Tuhan. Bahkan di Injil Markus pun banyak mengambil kesaksian tentang Petrus. Nah, di tema yang ketiga ini bicara tentang kekeliruan ya. Jadi tidak ada tempat dalam pikiran Petrus untuk ajaran sesat atau untuk pertanyaan bodoh yang mempersoalkan firman Allah. Ya, tidak ada ampun bagi orang yang menyebut diri Kristen bila mereka memutarbalikkan apa yang telah mereka ketahui mengenai Kristus dan kehidupan Kristen ya. Tidak ada ampun, mereka pasti dihukum. Nah, bagaimana Petrus menggambarkan guru-guru palsu, apa risiko yang akan menimpa mereka? Ya, bagaimana hal itu berlaku bagi kita sekarang ya? Hati-hati dengan guru palsu, bahwa mereka akan dibinasakan. Nah, itu yang disampaikan oleh Petrus, mereka akan memperoleh hukuman ya dari Tuhan. Bahkan hukuman mereka telah tersedia ya, itu yang Petrus sampaikan di pasal 2 ayat yang ketiga. Nah, kemudian tema dari 2 Petrus ini juga bicara tentang akhir zaman ya. Bahwa tidak ada keraguan dalam pikiran Petrus tentang kedatangan Kristus kembali dan tentang akhir zaman ya, walaupun tertunda dalam tanda petik ya, hal itu pasti terjadi ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari surat ini? Bahwa tentang sikap orang Kristen terhadap kematian dan tentang akhir zaman serta apa yang akan terjadi. Nah, ini yang harusnya mempengaruhi cara hidup kita ya. Bahwa akhir zaman itu pasti ya, Yesus pasti datang, tetapi orang Kristen harus tetap menjaga kesuciannya, kekudusannya, dan semakin sempurna akan pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, sekian, haleluya. Puji Tuhan, sekian pelajaran kita tentang surat 2 Petrus ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelajaran ini, Bapak Ibu bisa share ya, bagikan kepada orang-orang yang Bapak Ibu kasihi ya, sehingga Bapak Ibu pun boleh menjadi berkat bagi mereka ya, mereka pun diberkati tentunya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.